Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isim nakiroh dan ma'rifah, di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis dan mengidentifikasi jenis-jenis isim ma'rifah serta tanda-tanda isim nakiroh dalam kalimat bahasa Arab. Yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian isim nakiroh, isim ma'rifah secara jelas dan tepat. Untuk lebih detailnya, mari kita bahas satu persatu. Isim nakiroh secara terminologis artinya ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyinin. Isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tentu maknanya atau masih bersifat umum. Di mana tanda-tanda dari isim nakiroh itu sendiri, yang pertama menerima tanwin, yang kedua tidak beralif lam, yang ketiga belum jelas maknanya. Contohnya madrasatun, talibun, faslun, dan baitun. Kata madrasatun dikatakan sebagai nakiroh. Kenapa bisa dikatakan sebagai nakiroh? Yang pertama, arti madrasatun itu masih bersifat umum. Yang kedua, sudah jelas di situ kata madrasatun tidak menggunakan alif lam. Kata talibun juga merupakan isim nakiroh karena masih bersifat umum. Talibun artinya siswa. Kita masih butuh pertanyaan, siswa yang mana? Demikian juga dengan faslun dan baitun. Itu merupakan isim nakiroh karena sudah jelas dari tanda-tanda isim nakiroh itu sendiri. Yang pertama, belum jelas maknanya atau masih bersifat umum. Yang kedua, tidak diawali dengan alif lam. Oleh sebab itu, madrasatun, talibun, faslun, dan baitun dikatakan sebagai golongan isim nakiroh. Baik, kita lanjutkan ke isim ma'rifah. Isim ma'rifah bil aksi min isim nakiroh. Ismul ma'rifah hiya ismun yadullu ala syai'in muayyin. Isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah jelas maknanya atau sudah tentu maknanya. Contohnya al-kitabu, al-faslu, al-talibu. Kata al-kitabu, al-faslu, dan al-talibu merupakan isim ma'rifah. Kenapa bisa dikatakan sebagai isim ma'rifah di situ? Karena adanya alif lam. Mari kita lihat tanda-tanda dari isim ma'rifah itu sendiri. Yang pertama adalah diawali dengan alif lam. Contohnya al-kitabu ala-tawilati. Buku itu di atas meja. Kata al-kitabu menjadi ma'rifah karena terdapat alif lam. Yang kedua, isim alam, nama diri atau nama tempat. Contohnya, dhahaba Ahmadu ila Makkata. Ahmad pergi ke Mekah. Kata Ahmadu dan Makkata adalah merupakan isim ma'rifah. Kenapa bisa dikatakan sebagai isim ma'rifah? Karena merupakan nama orang dan nama tempat. Yang ketiga, isim domir atau kata ganti. Yang mana sih yang termasuk ke dalam isim domir? Isim domir ada 14. Yang mana dia? Huwa, huma, hum, hiya, huma, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, jadi ke-14 domir ini apabila masuk ke dalam isim, maka bisa dikatakan sebagai ma'rifah. Ma'rifahnya karena apa? Karena isim domir itu sendiri. Contohnya adalah huwa talibun nasyitun. Dia adalah seorang murid yang rajin. Kata huwa merupakan isim ma'rifah. Ma'rifahnya karena merupakan kata ganti orang ketiga. Yang keempat adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Di mana isim isyarah itu adalah hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka.
Contohnya adalah haza masjidun kabirun. Ini adalah masjid yang besar. Kata haza adalah merupakan isim ma'rifah. Ma'rifahnya karena isim, karena kata tunjuk itu sendiri. Yang kelima adalah isim mausul atau kata sambung. Yang mana sih yang termasuk ke dalam isim mausul? Ada alladzi, allati, dan ghairu dzalik. Contohnya, ja'a thalibu alladzi yadrusul fikha. Telah datang murid yang sedang mempelajari fikih. Kata alladzi adalah merupakan isim ma'rifah karena ma'rifahnya sebagai kata sambung. Yang keenam adalah isim mudhaf ilal ma'rifah atau disandarkan pada isim. Contohnya, kitabu ustadzi jadidun. Buku ustadz saya itu baru. Kata kitabu awalnya merupakan isim nakiroh karena dia masih bersifat umum, namun bisa dikatakan sebagai ma'rifah karena ma'rifah disandarkan kepada kata ustadzi. Oleh sebab itu, kata kitabu termasuk dalam isim ma'rifah. Yang ketujuh adalah isim al-munada, kata benda yang dipanggil. Contohnya, ya talibu ijlis alal kursi. Wahai murid, duduklah di atas kursi. Kata talib itu sendiri merupakan isim ma'rifah. Ma'rifahnya karena ditunjuk langsung melalui huruf panggilan yaitu ya. Jadi kata talib merupakan isim ma'rifah. Baiklah anak-anakku, kesimpulan materi kita pada hari ini tentang isim nakiroh dan ma'rifah adalah isim nakiroh bersifat umum, sedangkan isim ma'rifah bersifat khusus. Nakiroh itu adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang belum tentu maknanya atau masih bersifat umum, sedangkan ma'rifah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah tentu atau sudah jelas maknanya. Di mana isim nakiroh itu tandanya juga tidak ditandai dengan tanwin, tidak bertanwin atau tanpa alif lam, sedangkan isim ma'rifah itu ditandai dengan adanya alif lam. Mungkin sekian penjelasan dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Syukron katsir ala husni ihtimamikum. Summassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.